masih tetap berdiri, kayaknya berdiri jadi pemimpin. Gak apa-apa berdiri dulu, sekalian olahraga. Ya, kita lanjut lagi pujian kita, bangkit surga nama Yesus. Surga nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis yang megah, akan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, ya kita stop dulu. Jangan tinggi. Hah? Ya, semangat dulu. Ya, ya, ulang. Surga nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, bangkit surga nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya, silakan duduk. Ya, saatnya kita akan mendengarkan sharing. Sebelumnya itu mari kita nyanyi lagu Karena Salibmu. Hidupku Kau berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Kaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasamu sanggup menyembuhkan. Kuasamu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu, karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku
berdiri. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu, karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. mari kita sembah Dia karena salibnya Tuhan. Terima kasih bersama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur karena salibmu. Selamat Maria, mari kita mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dia telah mati Tuhan di kayu salib untuk menebus setiap dosa kita. Olehnya itu kita tidak perlu takut, tak perlu khawatir, tapi kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus mengambil hidup kita. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Buka mata hati kita untuk diisi, untuk Tuhan masuk ke dalam hadirat-Nya. Bukalah hatimu ya Tuhan, kami menjamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau ajaib, haleluya. Terima kasih, haleluya. Hanya bagimu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan
Puji Tuhan. Benar Bapak. Karena salib-Mu Tuhan Yesus kami hidup. Kami ada sebagaimana kami ada pada pagi menjelang siang hari ini. Semua karena salib-Mu, semua karena pengorbanan-Mu Bapa. Dan tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur kepada-Mu Yesus. Karena Engkau telah mati bagi kami, menebus dosa kami, dan menjadi jaminan keselamatan bagi kami semua. Dan hari ini Tuhan Yesus, kami mensyukuri pengorbanan-Mu. Dan kami mensyukuri Tuhan Yesus, kuasa kebangkitan-Mu yang menyatakan bahwa Engkau adalah Tuhan. Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami puji, kami muliakan, kami agungkan, kami tinggikan. Dan hanya Engkau Yesus, satu-satunya Tuhan yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat, hebat, ajaib dan luar biasa. Dan Allah yang layak disembah, dipuji, ditinggikan untuk selama-lamanya. Dan kami percaya Tuhan Yesus, kebangkitan-Mu memberikan kami kemenangan, memberikan kami kesukaan, memberikan kami, oh Tuhan Yesus, sesuatu yang bergairah dalam hidup kami untuk senantiasa hidup dalam pengharapan menjelang kedatangan yang kedua kali. Terima kasih Bapak, kami akan segera mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau ambil alih semua firman-Mu, pembicaraan firman-Mu pada pagi menjelang siang hari ini Tuhan Yesus. Bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Bapak, dan biarlah apa yang kami perkatakan pada siang hari ini berasal dari Tuhan, kehendak Tuhan, dan kami menjadi alat-alat-Mu Tuhan Yesus. Kami semua yang ada di Klik Eklesia menjadi alat-alat Tuhan untuk menyampaikan kabar kemenangan ini, kabar kesukaan ini, bahwa Yesus Tuhan telah bangkit dan memberikan kami jaminan keselamatan. Terima kasih Bapak. Kami memulai dan kami akan mendengarkan kebenaran dari seri firman-Mu Tuhan. Kita jelaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi menjelang siang. Selamat datang di tempat ini. Saya pemilik di pantai Galesok. Ya. Kita menikmati kebaikan Tuhan, kita menikmati kasih Tuhan, kita menikmati kuasa Tuhan yang luar biasa yang sudah nyata dalam kehidupan kita sekalian. Dan saya percaya kita ada di tempat ini bukan sekedar kita mau berrekreasi, tetapi lebih daripada itu kita mau merefleksikan diri kita untuk membawa hidup kita menuju kepada keserupaan dengan Kristus karena Dia telah mati. Lebih daripada itu Dia bangkit, menyatakan kemenangan buat kita semua. Puji Tuhan. Saudara-saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan saya dikasih tema saudara dari panitia Yuspan ini, dari pelaksana Yuspan dari Klik Eklesia. Judulnya, temanya kebangkitannya melepaskanku dari dosa. Mungkin bagus kalau sama-sama kita baca ya. Mungkin anak-anak tunggu dulu, orang tua dulu. Ya, kita sama-sama baca tema ini. 1, 2, 3. Kebangkitannya melepaskanku dari dosa. Sekali lagi. 1, 2, 3. Kebangkitannya melepaskanku dari dosa. Saya lihat anak-anak ini kayak tidak bersemangat atau kayak pengen mandi. Ayo anak-anak, ya. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kebangkitannya melepaskanku dari dosa. Sekali lagi. Kebangkitannya melepaskanku dari dosa. Saya ini sebenarnya jenis yang membaca ini. Karena saya setengah mati tapi sudah. Matanya tidak bisa lihat baik. Oke, puji Tuhan. Saudara-saudaraku, berbicara pasca atau kebangkitan, tidak bisa kita lepas dari kematian Yesus. Karena kebangkitan, sebelum adanya kebangkitan, adanya kematian. Berbicara tentang kematian Yesus, kita bicara tentang penebusan dosa. Amin. Berbicara tentang penebusan dosa, ada satu alasan pertanyaan besar dalam diri kita. Mengapa Yesus menebus dosa setiap umat manusia? Mengapa Yesus menebus dosa kita? Maka mau tidak mau kita akan mundur sampai di peristiwa Tamalek. Ada satu kisah di sana, semua kita tahu bahwa di sana terjadi hal yang sangat tidak diinginkan oleh Allah pada saat penciptaan itu. Bagaimana Allah menciptakan manusia dengan keinginan Allah sendiri, terlintas membentuk manusia untuk menjadikan manusia serupa dengan gambarnya. Tetapi oleh tipu daya iblis, manusia itu jatuh di dalam dosa.
Pertanyaannya bagi kita, mengapa iblis menggoda manusia untuk jatuh dalam dosa? Ternyata peristiwa ini terjadi berabad-abad lamanya di surga. Iblis yang kita kenal dengan nama Lucifer dicampakkan oleh Allah ke dalam dunia karena memberontak. Keinginannya memposisikan dirinya ingin sama dengan Allah itulah, maka dia dicampakkan ke dalam dunia. Dia menarik sepertiga pengikutnya untuk memberontak, terjadi perang di surga antara malaikat Allah dengan malaikat Lucifer. Mereka dibuang ke surga, ke bumi. Dan dari situlah iblis berusaha untuk menghancurkan, menggagalkan ciptaan Allah yang mulia, penciptaan Allah, penciptaan Trinitas yang mengatakan alangkah indahnya. Semua ciptaannya Yesus katakan dengan berfirman, tetapi dengan proses menciptakan manusia, Yesus membentuk dari tangannya satu kreasi yang indah, yang luar biasa, yang mulia, yang dilakukan oleh Allah sendiri, menyerupai Allah itu sendiri. Oleh sebab itu Allah katakan, Allah berfirman sangat mulia, sangat sempurna. Tetapi iblis menjatuhkan manusia ke dalam dosa dengan maksud menggagalkan, menghancurkan rencana Allah itu. Tetapi ternyata tidak sampai di sini. Ada keinginan Allah untuk menebus dosa manusia ini. Maka Trinitas bersepakat, tidak ada yang lain. Karena semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan hilang kemuliaan Allah. Maka satu-satunya yang bisa menebus dosa manusia adalah yang tidak berdosa. Siapa itu? Penciptanya sendiri. Maka dia berinisiatif untuk turun ke dalam dunia menebus. Sebelum kita masuk kepada tema kebangkitan ini, saudara, saya ingin sekali memberikan satu gambaran, satu kisah yang luar biasa. Dan kisah ini pernah kita dengar semua, dan kisah ini ada di Alkitab. Menjelang saat-saat kematian Yesus. Pada satu peristiwa menjelang kematian Kristus, Yesus dia menuju ke satu tempat yang dinamakan Taman Getsemani. Di sana dia coba membawa diri dekat kepada Bapa, meminta kekuatan dari Bapa untuk kalau boleh dia diberikan kekuatan, kesanggupan, kemampuan untuk menghadapinya. Saudara, kebanyakan kalau kita berbicara tentang situasi di Getsemani, kita berpikir bahwa ketakutan yang luar biasa yang membuat Yesus harus ada di Taman Getsemani untuk berdoa kepada Bapanya untuk menghadapi kematian di kayu salib. Tetapi saya baca ayat itu, saya dapati ternyata bukan masalah ketakutan kematian yang akan Yesus hadapi. Darahnya keluar, keringatnya seperti darah, titik-titik darah. Alkitab di Lukas pasal 22 katakan ketakutan dan darah, keringatnya itu meneteskan darah. Saya cari-cari kata ketakutan ini, saudara. Di bahasa Yunani saya kurang tepat, tetapi saya suka di bahasa terjemahan dari King James Version. Di situ dikatakan agony. Saya buka kamus bahasa Inggris, agony berarti penderitaan berat. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia lain, Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan ketakutan. Ternyata penderitaan awal sebelum Yesus naik kayu salib adalah di Golgota. Saudara sepakat bahwa penderitaan awal itu bukan di kayu salib, bukan pada saat dia menderita memikul salib, bukan. Tetapi di Getsemani itulah penderitaan awal. Pertanyaannya, mengapa? Akan ada satu proses yang membuat Yesus tidak sanggup hadapi. Bukan kematian, saya ulangi sekali lagi, tapi hubungan yang terputus dari Trinitas. Saudaraku, yang membuat Yesus begitu takut atau mengalami agony, penderitaan yang berat itu adalah hilang hubungan antara Bapa dengan Anak. Agape itu akan segera hilang. Bapa akan memalingkan wajahnya daripada Yesus, anaknya. Mengapa? Karena kita, karena saya, karena Pak Agus, Pak Hen, karena anak-anak kita yang akan segera telah kita lahirkan karena dosa.
maka seketika itu Pak Allah memalingkan wajah. Keinginan Yesus untuk tetap ada bersama dengan Bapa tidak dapat terjadi. Karena Yesus harus melaksanakan tugas tanggung jawab yang telah disepakati bersama untuk melakukan karya penebusan. Dan terjadilah peristiwa itu, Yesus harus naik ke Yerusalem. Sana dia berteriak, mengeluarkan ekspresinya kepada Allah, kepada Bapa, dan dia berseru, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itulah penderitaan yang terberat yang Yesus rasakan di Taman Getsemani, sehingga keluar bagaikan darah. Saudara, ada banyak tafsiran mengatakan seperti ada yang bersependapat, ada yang tidak sependapat, tapi ternyata dari segi medis itu membuktikan itu terjadi. Dalam dunia medis itu disebut dengan hematidosis. Satu tekanan jiwa yang begitu berat yang membuat sel darah, pembuluh darah kapiler terbuka sehingga mengeluarkan itu. Saya coba cari di Google, saudara. Saya dapat 6 kasus sampai tahun 2022. Kebanyakan mereka yang mengalami hal ini, dari 6 kasus ini kebanyakan adalah mereka yang akan mengalami hukuman mati dan tentara muda yang ditugaskan dalam medan peperangan. Mereka alami itu, saudara. Tetapi saya percaya tidak sedahsyat yang Yesus alami. Kenapa? Karena Yesus mengalami tekanan yang berat. Bapaknya, Trinitas itu akan hilang dan agape itu akan tidak ada. Hubungan antara Bapaknya terputus hanya karena dosa manusia. Saudaraku, kalau kita merefleksikan ini, saudara, kita anggap biasa ya, sesuatu yang biasa. Karena ini kisah. Kita tidak mengalami. Kita tahukah saudara, ini kenyataan, ini realita, ini fakta yang menyatakan kebenaran itu adalah firman. Banyak orang tidak merefleksikan diri dengan penderitaan berat yang Yesus alami. Dari Taman Getsemani sampai ke Yerusalem, acuh tak acuh dengan hidup, masa bodoh. Ya, kalau kita lihat akhir-akhir ini kebanyakan kejahatan itu sering terjadi yang lebih dahsyat lagi, yang lebih hebat lagi. Dan memang benar penggenapan firman demikian. Tetapi tahukah saudara, kalau saudara merefleksikan dirinya, betapa tidak layaknya saya lepas dari dosa. Betapa tidak layaknya saya dan saudara kita hidup dalam kondisi seperti sekarang ini. Mungkin kalau Yesus itu tidak mati buat saya dan saudara, kita tidak akan ada di sini. Saya tidak akan mengenal Pak Agus, saya tidak akan mengenal Pak Hendra, saya tidak akan mengenal saudara-saudara yang lain. Tapi karena kematian Yesus, pengorbanan itu membuat kita satu di dalam Tuhan. Kenapa? Dia mengingatkan kita dengan kasih. Kasih itu dipulihkan dari Bapa kepada Yesus dengan menyatakan kebangkitan Yesus. Sehingga proses kebangkitan Yesus adalah keterlibatan dari Bapa. Kematian Yesus melegakan hati Allah, hati Bapa. Kembali menatap wajah Yesus. Dosa-dosa saya dan saudara ditimpakan pada Yesus. Itu selesai, dilaksanakan, dilakukan oleh Yesus. Dia mati pada hari yang ketiga. Hari kemudian dia bangkit. Inilah hari ini kita ada di tempat ini untuk menyatakan kemenangan Yesus. Luar biasa ya. Kalau kita bisa menyadari hal ini, saudara, tidak ada yang bisa kita balaskan tentang kebaikan. Saya dapat tema ini 1 Korintus pasal 15 ya. Tapi sepertinya saya harus mengelaborasi 1 Korintus pasal 15. Sebab di sana ada 3 kebangkitan. Mau menuliskan 3 kebangkitan di kitab itu. 1 dari ayat 1 sampai 58 itu ada dibagi dalam 3 fase. Kebangkitan tubuh, ya. Dan yang ketiga kebangkitan ada bagian yang ketiga. Dan itu semua berbicara tentang kemenangan kita atas dosa karena kematian dan kebangkitan. Saudara, saya ingin memberikan satu pertanyaan, bagian kepada kita untuk menjadi pertanyaan kepada kita.
Kita akan bahas di dalam 1 Korintus pasal 15. Banyak ayatnya, 58 ayat, tetapi coba kita akan baca sampai kepada kita akan sampai di 1 Korintus pasal 15. Ada pertanyaan di sana, saudara. Saya baca ayat ini, ada tuh dalam benak saya, pikiran saya. Apa kepentingan kebangkitan Yesus? Apa kebangkitan Yesus? Kepentingannya untuk kita semua. Banyak orang tidak menyadari ini, saudara. Oleh sebab itu, dia anggap kebangkitan Yesus itu hal yang biasa, itu tradisi. Itu sesuatu yang lumrah yang akan kita rayakan setiap tahun pada hari menjelang hari Paskah. Dan itu yang paling menyebabkan semua umat manusia, semua orang ada libur panjang. Selesai. Jumat Agung kita datang, hari Minggu kita rayakan Paskah, kita pulang. Tapi apa kepentingannya untuk kita? Saudara, kalau kita baca ayat 1 sampai 8, menyatakan di sana, karena Yesus bangkit, maka ada keselamatan. Kalau kita baca dari ayat 1 sampai 8, itu menceritakan tentang kebangkitan Yesus, memberikan keselamatan kepada kita semua. Mengapa? Karena di situ fakta, Paulus menjelaskan kepada mereka, kebangkitan Yesus itu bukan mitos, kebangkitan Yesus itu bukan cerita belaka, kebangkitan Yesus itu fakta bahwa Yesus bangkit. Coba kita baca di ayat 3. Saudara bisa buka ayat 3 dan 4. Dari 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4. Ada? Sudah dapat? Oke. Katakan amin. Mari kita baca sama-sama. Ayat 3. 2, 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Saudara percaya firman Tuhan? Alkitab adalah kitab suci? Itu fakta, saudara. Itu bukan cerita omong kosong. Amini, imani bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Penegasannya di sini kenapa? Paulus harus menyatakan seperti ini. Karena ternyata ada banyak orang tidak percaya bahwa Yesus itu bangkit. Menyangkut masalah orang-orang yang ada di Korintus. Ini konteksnya. Ya. Orang-orang di Korintus terkontaminasi dan ternyata kemungkinan besar ada orang-orang Yahudi yang ada di daerah situ mengajarkan pengajaran mereka tentang kaum Saduki. Kaum Saduki tidak percaya ada kebangkitan. Mereka tidak percaya akan ada kebangkitan. Tapi Paulus menyatakan kepada orang-orang percaya yang ada di Korintus bahwa ada kebangkitan karena Yesus bangkit. Maka ada keselamatan karena Yesus bangkit. Kita semua ini akan juga bangkit. Oleh sebab itu, tidak perlu kita takut dengan kematian, karena di balik kematian itu ada keselamatan. Itu yang Paulus mengatakan kepada orang yang Korintus. Dan amini ini saudara, bahwa ada kebangkitan di dalam Yesus. Ada keselamatan di dalam Yesus. Jangan lagi bermain-main dengan hidupmu, jangan lagi menganggap bahwa itu hal yang biasa, dan tunggu saja nanti kalau saya sudah mati, baru saya akan melihat apakah benar Yesus itu ada. Surga itu ada. Kalau seperti begitu, sia-sia kepercayaan. Maka kita tidak hidup dalam kebangkitan. Yang kedua, bagian yang kedua, apa kepentingan kebangkitan Yesus untuk kita? Tapi saudara, sebelum kita masuk ke sini, saya ingin mengatakan begini. Sebenarnya inilah Injil, berita yang Yesus, yang Paulus katakan kepada mereka, kepada orang-orang yang beriman. Inilah pemberitaan kabar baik. Kenapa demikian? Karena korelasinya seperti begini, saudara. Hubungan kabar kebangkitan dengan kabar baik membuktikan bahwa pengorbanannya diterima oleh Bapa. Kebangkitan Yesus itu adalah keterlibatan dari Bapa sendiri. Tanpa keterlibatan Bapa, Yesus tidak akan bangkit. Kenapa? Karena pada saat itu tubuh kemanusiaan Yesuslah yang telah mati. Lepas dari hubungannya dengan Bapa, maka Bapa kembali berinisiatif membangkitkan dia. Kebangkitan Yesus adalah keterlibatan dari Bapa. Itu kabar baik karena Bapa menerima setiap orang yang telah berdosa melalui kematian Yesus dan dinyatakan oleh kebangkitan. Itulah kabar baik. Dan itulah Injil sebenarnya. Dan harus menjadi tanggung jawab kita kepada semua orang yang ada sekitar kita bahwa Yesus yang kita sembah, Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang berkuasa. Saudara lihat poin yang kedua, karena Yesus bangkit, maka kita juga akan bangkit. Satu kata akan bangkit. Itu termuat di ayat pasal 12 sampai ke ayat 12 sampai ayat 20.
Nah, sementara di 1 Korintus mengatakan demikian, pasal 6, ayat 16 ayat 17. Saya bacakan ayat 1 Korintus pasal 15. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Saudara, ini membatalkan argumentasi daripada orang-orang yang ada di Korintus. Setelah mereka berdebat sekian lama, maka Paulus katakan kepada mereka, kalau benar-benar Yesus itu tidak dibangkitkan, maka Kristus juga. Kalau sebab jika benar orang benar tidak dibangkitkan, pada saat kematian nanti kita semua akan dibangkitkan. Pada saat menjelang kedatangan Tuhan, Nabi Allah berdiri, kita semua salib Tuhan akan dibangkitkan. Dan bila ini tidak ada, maka tidak akan ada kebangkitan Kristus. Tapi yang benar, karena Kristus telah bangkit, makanya kita memiliki pengharapan. Dan argumen ini dipatahkan di ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, ayat 17 kan, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosa. Ini akhir argumentasi daripada Rasul Paulus kepada orang-orang yang tidak mengerti tentang kebangkitan Yesus. Saudara, kita tahu Yesus telah bangkit. Pertanyaan kita sekarang, apa respon kita? Apa respon kita tentang penderitaan dan pengorbanan Yesus untuk saya? Dan bawa perkataan ini jauh ke dalam hidup. Apa respon saya tentang peristiwa yang sudah dialami? Hari ini kita ada di tempat ini untuk merayakan kebangkitan. Saudara, saya coba berpikir tentang respon saya merefleksikan diri saya. Ternyata tidak ada yang lain selain saya hanya bersyukur. Saya bersyukur bahwa Yesus mati untuk saya, Yesus menebus saya, Yesus menerima saya, dan menyatakan kuasa kebangkitannya dalam diri saya, memberikan saya hidup dalam pengalaman. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang prinsip Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya percaya bahwa kita semua memiliki refleksi yang sama. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Tapi saudara berkata, bagaimana saya bisa mengucap syukur? Sementara hidup saya dalam penderitaan, hidup saya dalam tekanan, hidup saya dalam pergumulan. Saudara itu, kalau saudara merefleksi tentang penderitaan Yesus itu dalam diri kita, dan saudara berpaling dan saat saudara melihat wajah Yesus, yang saudara terima, yang saudara lihat adalah senyuman Yesus kepada saudara. Dia menerima saudara dengan apa dan percaya semuanya yang dikatakan dalam firman Allah itu pasti digenapi dalam hidup. Asalkan kita tetap bersyukur, kita memahami, memaknai kematian Yesus dalam hidup, kebangkitannya memberikan kita pengharapan. Saudara, makna yang respon yang kedua, saudara. Ini yang penting, saya tetap berbicara tentang hal ini. Kita harus serius, melakukan, mengejar kekudusan dalam hidup. Kita harus serius mengerjakan kekudusan di hidup kita, saudara. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Kita harus hidup kudus. Saudara, hidup kudus itu artinya begini, saudara. Kita berarti kita tidak bisa jatuh dalam dosa. Pengertian hidup suci atau kudus itu adalah hidup kita dipisahkan. Kita terpisah dari mereka, dari orang-orang yang tidak hidup kudus. Itu pengertian kudus. Itu pengertian suci. Jadi kalau saudara telah ditebus, saudara merasa saudara sudah berkomit percaya kepada Yesus, dan saudara mendeklarasikan imanmu kepada Yesus melalui baptisan, simbol gambar daripada kematian dan kebangkitan Yesus di kayu salib, maka tidak ada yang lain yang harus saudara kerjakan. Serius, kerjakan pengudusan diri. Jangan lagi saudara bermain-main dengan dosa. Jangan lagi saudara bermain-main dengan keinginan-keinginan saudara. Karena dosa sumbernya adalah keinginan. Saudara lihat kejatuhan musibah, itu hanya keinginan. Keinginannya untuk sama dengan Allah, keinginannya untuk duduk di tahta kemuliaan Allah dan menyatakan dirinya sama dengan Allah. Taman Eden, hal yang sama pun, keinginan.
Keinginan Hawa untuk menikmati buah yang begitu indah, yang sedap dipandang mata, semua itu keinginan. Dan Alkitab mencatat dosa itu hanya memiliki 3 hal. Keinginan mata, keinginan daging, kesombongan. Kesombongan itu pun keinginan. Kenapa? Karena keinginan untuk memiliki, keinginan untuk pengakuan diri, keinginan hal-hal lain yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Itulah dosa. Apakah kita tidak boleh memiliki keinginan? Boleh sih. Tapi 3 hal ini kita harus hati-hati dengan keinginan. Keinginan yang kita selaraskan dengan rencana Tuhan dan kehendak Tuhan dalam hidup. Kalau keinginan saya untuk menikmati kesejahteraan, untuk menikmati kekayaan, untuk menikmati hal-hal yang sifatnya material, silakan. Hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Silakan saudara lakukan itu. Karena kalau saudara diberkati, saudara akan menjadi saluran berkat. Saudara akan memberkati orang. Sebanyak-banyaknya berkat saudara, tidak akan mungkin saudara akan nikmati sendiri. Tidak akan mungkin. Pasti saudara akan salurkan. Pasti saudara akan membantu orang-orang itu. Pasti saudara membantu pelayan. Itu pasti. Sekit-sekitnya saudara bagaimana juga pasti itu terjadi. Setidak-tidaknya pada saat saudara sudah menarik nafas setengah-setengah, saudara akan sadar. Dan Yesus mengizinkan saudara hidup kembali, sehat kembali, pasti saudara lakukan itu. Makanya, jangan takut memiliki keinginan-keinginan yang selaras dengan keinginan yang Tuhan kehendaki dalam hidup. Amin, saudara. Ya. Tanda penerimaan Yesus kepada kita, saudara, ini dinyatakan oleh terbanyak hati baik suci. Maka saat Yesus mati, sering kita dengar beberapa karya atau beberapa gereja di sana katakan jam 12 sampai jam 3 terjadi gempa bumi dan sesuatu yang hebat dahsyat terjadi. Dan peristiwa yang terbesar adalah terbelahnya tabir Allah, tabir bait suci, kemah Allah dari bawah ke atas. Amin. Benar? Ya saudara ya. Terbelahnya bait suci dari bawah ke atas. Saudara terima? Katakan amin. Mungkin kita harus banyak belajar terima kasih. Bukan dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Bukan dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Ya, kalau saudara baca itu, kenapa bisa seperti itu? Dari atas ke bawah. Itu karena kehendak alam, ada simbolisasi di sana. Saudara tahu bait Allah itu terbuat dari tenunan, saudara. Itu dibuat dari kain lenan halus, kain merah, kain ungu muda, kain kimisi ungu muda, dan kain kimisi warna merah. Saudara tahu terjalin dari 72 jalinan. Saya baca-baca kemarin, saudara, luar biasa itu bait Allah terbelah. Itu luar biasa dari atas ke bawah. Sementara kalau kita tahu biasanya tirai atau apa namanya itu gorden itu tidak akan mungkin terbelah dari atas ke bawah, kan? Di atasnya ada diikat-ikat dengan ring-ring apa segala macam. Kalau dari bawah mungkin bisa kita injak, tapi kalau dari atas ke bawah itu tidak akan mungkin. Dan saudara tahu tebalnya itu bait Allah, tirai bait Allah itu yang memisahkan antara kemah suci, ruang maha suci dan ruang suci. Itu ada 2 versi. Ada yang mengatakan 4 sampai 6 cm, tetapi yang banyak penerimaannya adalah 5 sampai 10 cm. Setebal ini. Itu berarti luar biasa. Kalau itu bisa terbelah dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Wah, itu peristiwa yang luar biasa. Itulah penerimaan Allah kepada Yesus. Penerimaan kematian Allah kepada Yesus. Bahwa tidak ada lagi sekat antara Bapa dengan ciptaan Allah, Maha Pencipta, dan kepada kita penciptanya. Ada satu hubungan yang kembali dipulihkan. Apa itu, saudara? Kasih. Yesus kembali menerima penerimaan dari Bapa. Oleh sebab itu, saudara, mari kita mengekspresikan ini kebangkitan Yesus cita kita. Ya, dosa kita semua telah diselesaikan. Tidak ada lagi penghukuman atas diri kita. Tidak ada lagi penghakiman atas dosa terhadap diri kita. Sudah selesai. Oleh sebab itu, saudara punya kuasa untuk menolak dosa. Karena dosa telah dikalahkan.
pada saat kebangkitan Yesus di ayat yang ke-53 ke-54 dari pembacaan kita 1 Korintus, maut telah dikalahkan. Hai maut, di mana sengatmu? Sengat maut ialah pelanggaran, perbuatan kita, keinginan kita. Sudah dikatakan hukum Taurat, artinya hukum Taurat. Keinginan kita yang membelenggu diri kita, itulah sengat maut dan tidak bisa kita lawan. Padahal kita punya kuasa untuk melawan. Mau lawan kuasa dosa, saudara? Mau lawan kuasa dosa? Apa ya? Mau lawan kuasa dosa? Saudara, berat lawan kuasa dosa. Tapi bersama Yesus tidak ada perkelahian besar. Amin. Ya? Saya ini di sini, saudara. Saya ingin kita sama-sama baca ayat tadi. Coba kita baca ayat ini. Dari 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Kita semua baca sama-sama. Anak-anak juga baca. Ada yang punya? Ya, baca. 1 Korintus pasal 15 ayat ke-58. Sudah dapat? Ayo kita baca. 2, 3. Amin. Saudara terus mau mengerjakan pekerjaan saudara di dalam Tuhan. Inilah klik, saudara. Di sinilah kita bersama-sama bisa berdiri teguh, saling meneguhkan, saling menguatkan. Di sini kita bisa saling memperhatikan satu dengan yang lain. Di sini kita bisa melayani Tuhan. Ingatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Di keluarga, bagaimana dengan keadaan keluarga? Bagaimana dengan suami, istri, anak-anak? Apakah mereka sudah Tuhan Tuhan? Atau ada orang-orang yang saudara, keluarga saudara sebut atau teman kerabat saudara? Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jaminan firman Tuhan tidak sia-sia. Amin. Selamat menikmati Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Saya silakan kembali. Semua sukacita. Amin. Amin. Puji Tuhan ya. Terima kasih Pak Daniel yang sudah membawakan sharing pada siang hari ini. Saya percaya kita semua sudah mengerti tentang apa yang tadi Pak Daniel sampaikan. Tadi katanya apa arti kebangkitan buat kita. Yaitu tadi bahwa supaya iman kita tidak menjadi sia-sia yang pertama. Dan yang kedua, supaya kita tidak hidup lagi dalam dosa kita. Ya, makanya saya ambil itu temanya, kebangkitannya melepaskanku dari dosa. Ya, lewat kebangkitan Yesus membuat kita tidak lagi berbuat dosa. Dan yang ketiga, arti kebangkitan Tuhan buat kita yaitu kita akan dibangkitkan secara tubuh pada saat Tuhan datang. Dan saat itu kita sudah meninggal, maka kita semua akan dibangkitkan oleh Tuhan. Tapi kalau sekiranya kita saat itu belum mati, maka dalam sekejap tubuh kita akan diubah untuk menyongsong Tuhan di angkasa bersama-sama dengan orang yang sudah dibangkitkan. Ya, puji nama Tuhan. Nah, sekarang saya mau tanya dulu sama anak-anak. Siapa yang dahsyat? Siapa yang dahsyat? Masa suaranya kecil banget? Ayo dong, Yesus gitu ya. Siapa yang dahsyat? Yesus. Nah, orang tua jangan kalah. Sekarang saya mau tanya sama orang-orang tua. Siapa yang dahsyat? Yesus. Siapa yang dahsyat? Yesus. Nah, puji Tuhan. Terus kalau kemudian saya tanya lagi, mengapa Yesus dahsyat? Jawabnya karena dia bangkit. Ya, bisa ya? Saya tanya ya anak-anak ya. Kenapa Yesus dahsyat? Ya, sekali lagi, kenapa Yesus dahsyat? Karena dia bangkit. Sekarang orang tua, ya, jangan kalah. Mengapa Yesus dahsyat? Karena dia bangkit. Yes, karena dia bangkit, makanya dia dahsyat. Nah, sekarang yang ketiga, pertanyaannya, kebangkitannya untuk apa? Jawabannya, melepaskanku dari dosa. Ya, kebangkitannya untuk apa? Melepaskanku dari dosa. Wah, orang tua belum ditanya sudah
membebaskan kita dari dosa. Nah saudaraku, tahukah bahwa dari semua tokoh-tokoh agama yang ada dalam dunia ini, karena banyak ya agama ya, ada banyak, ada agama Konghucu, ada agama Hindu, ada agama Buddha, dan bahkan banyak agama tradisional. Tapi dari semua tokoh-tokoh agama itu, apakah ada di antara mereka yang tokoh agamanya bangkit? Ada? Tidak ada. Kalau kita mempelajari semua ya agama-agama di dalam dunia, maka semua tokoh agamanya itu tidak ada yang bangkit. Semua mati. Memang semua mati. Termasuk Yesus. Yesus juga mati. Tapi saudaraku, Yesus tidak mati selama-lamanya. Kalau agama Buddha, ya, itu tokoh agamanya itu Siddhartha Gautama. Dia itu pada usia 80 tahun, diperkirakan dia sakit dan akhirnya meninggal pada usia 80 tahun. Dan pengikutnya mengatakan bahwa Siddhartha Gautama itu mengalami parinirwana, ya, artinya dia sudah tidak mengalami lagi kelahiran kembali. Karena kalau agama Buddha, ya, kalau agama Buddha, mereka ketika mati, tapi mereka itu masih dalam keadaan yang belum hidup di dalam persyaratan-persyaratan dari agama Buddha, yaitu mereka harus menjalani, yaitu namanya jalan mulia berunsur 8 yang dikategorikan menjadi 3 kategori, yaitu moralitas, meditasi, dan juga kebijaksanaan. Kalau mereka tidak mencapai titik itu, dalam arti kata mereka sudah sempurna, ya, baik dalam pemikiran mereka, dalam sikap mereka, dan dalam semua apapun yang mereka angan-angankan, kalau mereka belum sempurna dalam hal itu, maka ketika mereka mati, maka satu kali waktu mereka akan terlahir kembali lagi. Dan bukankah dengan kita terlahir kembali itu akan membuat sebuah penderitaan kembali, karena hidup ini bukan enak, iya toh? Coba kalau kita saja hidup sekarang di dunia ini, belum kalau tidak ada uang, enak gak sih hidup kalau tidak ada uang? Waduh, rasanya mau mati rasanya ya kalau tidak ada uang. Nah seperti itu, tapi bukan berarti bahwa kita istilahnya kalau tidak ada uang ya sudahlah bunuh diri aja, bukan seperti itu bawaannya gitu ya, bawaannya seperti orang mau mati. Belum lagi kalau menghadapi masalah, ya belum lagi menghadapi sakit penyakit dan lain sebagainya. Itu semua memberikan sebuah penderitaan bagi manusia. Makanya hidup itu bukannya enak. Makanya orang-orang Buddha itu sangat ingin mencapai nirwana. Karena kalau mereka mencapai nirwana, mereka tidak akan terlahir kembali. Ya, artinya ketika mereka mencapai nirwana, maka mereka hilang begitu aja. Seperti orang yang meniup lilin katanya. Ketika ada lilin menyala, terus ditiup, nah kemudian itu lilin mati. Nah itulah arti nirwana buat mereka. Jadi nirwana itu bukan sebuah tempat, ya, bukan juga sebuah keadaan, tapi nirwana itu artinya hilang. Nah itulah arti daripada orang-orang yang agama Buddha. Jadi tokoh agama Buddha itu diperkirakan katanya mencapai parinirwana. Nah kemudian kalau tokoh-tokoh agama lain, ya seperti Confucius, ya, filsuf Tiongkok, itu juga dia tidak bangkit. Nah, begitu juga dengan Muhammad, dia mati dan dia tidak bangkit. Nah, dan bahkan juga di dalam ajaran agama Islam, di situ mengatakan bahwa satu kali waktu dalam riwayat Abu Sal, ya, dalam Al-Bukhari nomor 124, di situ dikatakan bahwa ketika itu Abu Sal bertanya kepada Nabi Muhammad, katanya dia bilang, Nabi Muhammad menyatakan bahwa Nabi Muhammad berkata bahwa saya didatangi oleh malaikat Jibril, dan malaikat Jibril berkata bahwa Muhammad, semua pengikutmu akan masuk ke surga ketika mereka tidak menyekutukan menyekutukan Allah dengan sesuatu. Nah artinya bahwa mereka mempercayai bahwa Muhammad itu masuk surga. Iya. Nah sekalipun memang semua tokoh-tokoh agama, ya, mempercayai bahwa tokohnya itu masuk surga, tapi berbeda dengan Yesus. Ya, Yesus tidak saja mengatakan bahwa dia masuk surga, karena kalau seseorang berkata bahwa kalau saya mati saya akan masuk surga, kira-kira bisa diverifikasi tidak? Bisa dinyatakan benar atau tidak? Siapa yang mau tahu? Iya loh, setelah kita mati kita bilang, oh saya kalau mati masuk surga. Nah kemudian orang-orang yang ada di dalam dunia, dia
betul-betul percaya tidak kita masuk surga? Itu kan masih sebuah tanda tanya. Nah, tapi kalau Yesus bilang begini, saya akan mati dan 3 hari kemudian saya akan bangkit. Bisa diverifikasi tidak? Bisa diverifikasi tidak? Bisa dinyatakan benar atau tidak? Bisa, karena itu akan ada buktinya. Nah, Yesus bilang, hari ketiga saya akan bangkit. Dan ternyata memang betul, pada hari ketiga Yesus bangkit. Nah, sekalipun mungkin orang-orang di luar sana ataupun ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, mereka itu tidak percaya bahwa Yesus bangkit. Dan mungkin ada juga, bukan mungkin ya, dan memang ada perkataan-perkataan yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati, tapi hanya pingsan. Ada yang bilang begitu. Terus dia bilang juga, itu bukan Yesus yang disalibkan, tapi itu diserupakan dengan Yesus. Ada yang bilang juga seperti begitu. Tetapi sejarah bisa membuktikan bahwa yang mati itu bukan orang yang diserupakan. Dan dia mati pun, dan dia bukan pingsan, ya, bukan pingsan. Kenapa bisa kita mengatakan seperti begitu? Karena memang buktinya waktu hari ketiga kubur itu kosong. Kalau seandainya Yesus itu hanya pingsan, katanya karena udara sejuk di dalam kuburan itu membuat katanya Yesus bangkit. Nah, kalau kita pikir-pikir, Yesus itu sebelum mati dia dicambuk, ya toh, dirajam itu sampai belakangnya itu penuh dengan luka-luka, ya. Dia dicambuk dengan cambukan yang berduri. Ketika dicambukkan ke punggung daripada Tuhan Yesus, maka duri-duri itu tertancap di dalam tubuh Yesus. Dan ketika ditarik, maka semua dagingnya terrobek. Nah, begitu hancurnya itu dia punya belakang. Belum lagi, ketika dia jalan melalui Via Dolorosa, dia mengangkat itu salib. Dan akhirnya karena itu tangannya diikat, ya, dia berjalan di atas bebatuan, karena jalan Via Dolorosa itu adalah jalan yang berbatu, yang penuh dengan karang-karang. Dan ketika dia jatuh, otomatis tangannya tidak bisa menjaga wajahnya. Karena kalau kita jalan ya dan jatuh, otomatis tangan kita yang lebih dulu turun kan? Nah, tapi Tuhan Yesus tangannya diikat, sehingga ketika dia jatuh, dia langsung terhempas turun ke batu-batu. Itulah makanya dibilang, muka Yesus itu tidak ada seorang pun yang menginginnya. Tidak ada ketampanan di dalam muka Yesus. Karena begitu hancurnya muka Yesus. Mungkin ini tulang hidungnya sudah patah, ya toh, mungkin itu matanya sudah kena batu-batu, dan bahkan semua mukanya ini penuh dengan darah. Belum lagi ditambah dengan mahkota duri. Nah, dari dalam keadaan tubuh yang begitu hancur, kalau hari ketiga seandainya dia hanya pingsan, apakah bisa dalam keadaan seperti begitu tubuhnya? Belum waktu dia dipaku di atas kayu salib, tangannya itu penuh darah, kakinya penuh darah, ya toh, apa dia sanggup berjalan? Kita saja kalau seandainya kita jatuh atau mungkin ada orang tabrakan dan akhirnya semua badannya babak belur, kira-kira hari ketiga bisa langsung bangun dari tempat tidur? Saya tanya, bisa nggak? Kalau kakinya sudah umpamanya sudah babak belur, sudah ada luka-luka, terus badannya juga luka, semua tangannya apa? Pastilah dalam hari ketiga seseorang yang sudah parah begini tubuhnya tidak akan mungkin mampu berdiri dan berjalan. Nah, bagaimana mungkin Yesus bisa meninggalkan kuburnya? Kalau dibilang Yesus itu hanya pingsan, ya itu kan masuk akal ya. Jadi hari ini sudah bisa dipatahkan, ya. Tidak benar apa yang orang mengatakan bahwa Yesus itu hanya pingsan, tetapi memang betul-betul Yesus itu mati. Dan kalau dibilang, oh, orang-orang Farisi bilang begini, oh itu Yesus itu memang betul dia mati. Tetapi pada hari ketiga murid-muridnya datang dan mencuri mayatnya, sehingga ahli-ahli Taurat itu memberi sogokan kepada penjaga-penjaga kubur. Dia bilang, kamu harus memberitakan bahwa Yesus itu bukan bangkit, tapi murid-muridnya datang mencuri mayatnya. Sehingga dia dikasih sogokan. Dia bilang, kamu udah tenang aja, gak usah takut. Dia bilang, kalau ada apa-apa nanti kami yang bereskan. Nah, seperti itu. Jadi dia mengatakan bahwa murid-muridnya mencuri mayat Yesus. Nah, sekarang saya mau katakan bahwa
saja belum mati, murid-murid itu sudah begitu ketakutan dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Ya toh, ketika Yesus itu ditangkap, murid-muridnya kan pada lari. Ya toh, bagaimana mungkin murid-murid ini mau mencuri jenazahnya Yesus dan mengatakan bahwa Yesus itu bangkit? Otomatis kalau kedapatan, apa tidak menjadi sebuah bahaya yang besar buat mereka? Iya kan? Otomatis hal itu tidak akan mungkin mereka lakukan. Murid-murid itu pada ketakutan. Nah, makanya untuk semua isu-isu yang menggagalkan bahwa Yesus itu bangkit, itu semua tidak masuk akal. Nah, jadi saudaraku, bahwa memang betul Yesus itu bangkit pada hari ketiga. Ya, dan ditemukan katanya itu kain kafannya terlipat dengan baik, ya toh. Nah, kalau umpamanya orang mencuri, mana mungkin orang kalau mencuri itu umpamanya jenazahnya Yesus ini mau dicuri, mana mungkin mereka buka kain kafannya, kemudian cuma jenazahnya aja digotong-gotong, dan kemudian itu kain kafannya dilipat baik-baik. Gak mungkin. Namanya kalau pencuri, pasti kan mereka buru-buru, ya kan? Kalau bisa, aduh, jangan sampai ada yang lihat. Otomatis mereka akan bawa itu sama-sama kain kafannya, Tuhan Yesus. Nah, ini saja sudah tidak masuk akal. Nah, jadi saudaraku, percayalah bahwa Yesus kita itu sudah bangkit. Jadi jangan pernah meragukan bahwa Yesus yang kita percaya itu adalah Allah yang sudah bangkit. Dan juga, ya, kebangkitan daripada Yesus. Tadi Bapak Daniel bilang bahwa Allah Bapa telah membangkitkan dia. Tetapi kalau di dalam Alkitab memang saya membaca juga bahwa bukan saja Allah Bapa yang membangkitkan Yesus, tetapi juga Roh Kudus dan juga dirinya sendiri. Nah, coba kita baca untuk yang di dalam hal Allah Bapa yang membangkitkan Yesus itu di dalam Galatia 1 ayat yang pertama. Coba baca, Serli. Galatia 1 ayat 1. Pakai mic? Serli, mana mic yang 1? Ya. Galatia 1 ayat 1. Galatia 1 ayat 1. Dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Nah, jadi jelas ya di ayat terakhirnya dikatakan bahwa Allah Bapa membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan kemudian kita baca di dalam Roma pasal 8 ayat 11, tolong Mbak ini baca ayat 11 saja. Roma 8 ayat yang ke-11. Ya, firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, ia diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Amin. Ya, jadi rohnya yang diam di dalam kita itu adalah Roh Kudus. Kemudian kita akan baca di dalam Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-9. Coba nanti Meti baca Yohanes pasal 2 ayat yang ke-9. Ini menunjukkan bahwa Yesus sendiri berkuasa membangkitkan dirinya. Demikianlah firman Tuhan Yohanes 2 ayat 9. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur, Ayat 9 ya? Ya terus? setelah pemimpin pesta Oh, itu ayat 19, maafkan, ayat 19. Ayat 19, iya. demikianlah firman Tuhan, jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Nah, Yesus berkata bahwa rombak bait Allah ini dan dalam waktu 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Aku akan mendirikannya kembali. Jadi saudaraku, yang dia maksud ini adalah pribadinya sendiri, ya. Yang dia mengatakan bahwa rombak bait Allah ini artinya bunuhlah aku. Ya, tapi dalam waktu 3 hari aku akan mendirikannya kembali.
kembali. Artinya aku akan bangkit kembali. Jadi ini menunjukkan bahwa Yesus sendiri berkuasa membangkitkan dirinya. Mengapa? Karena dia itu adalah Allah. Yesus itu adalah Allah. Ya, Bapa adalah Allah, Yesus adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Jadi ini adalah Allah Tritunggal. Allah Tritunggal yang membangkitkan Yesus, ya. Jadi Allah Tritunggal ini bekerja sama membangkitkan Yesus. Ya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa sungguh Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup. Ya, dan kemudian ayat yang terakhir ya di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-11 sampai 12, coba saya bisa lihat itu. Roma 8 ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. Saya bacakan ya. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan karena daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Nah, saudaraku, jadi di sini saudaraku dikatakan bahwa jika Roh Allah, ya Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, maka kita akan dibangkitkan sama seperti ketika Dia membangkitkan Yesus. Dan Dia membangkitkan kita, katanya Dia akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh Roh-Nya. Nah, tubuh kita yang fana ini adalah tubuh yang penuh dengan dosa, ya, yang banyak cacat celah. Tetapi lewat Roh-Nya Dia akan membangkitkan kita, ya, sehingga kita tidak lagi hidup menurut daging, melainkan hidup di dalam Roh-Nya. Dan hidup di dalam Roh-Nya itulah yang nanti akan membangkitkan kita ketika Tuhan datang, ya. Jadi saudaraku, ya, kita percaya bahwa Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita itu akan memampukan kita untuk melepaskan kita dari dosa. Oleh karena apa? Oleh karena kebangkitannya. Jadi Yesus itu sudah bangkit, dan Roh yang membangkitkan Dia itu juga ada dalam hidup kita. Maka Roh-Nya juga itu yang akan sanggup melepaskan kita dari dosa. Dan itu yang akan membuat kita juga bisa bangkit ketika nanti akhir zaman. Nah, sebab itu saudaraku, mari biarlah Roh Kudus Allah itu masuk dalam kehidupan kita. Memang tidak dengan kekuatan kita sendiri kita bisa berubah, ya. Karena di dalam kebangkitan Yesus, di dalam Roma pasal 4 ayat 25, di situ dikatakan bahwa oleh kebangkitannya kita dijadikan orang benar. Dia membenarkan kita, Dia menjadikan kita orang benar. Dia memperlakukan kita sebagai orang benar lewat kebangkitannya. Jadi lewat kebangkitan Tuhan kita dijadikan orang benar. Sekalipun mungkin ketika kita sudah percaya sama Tuhan, maka kita memang sudah mengalami yang namanya keselamatan. Iya, tetapi bukankah di dalam perjalanan hidup kita setelah kita menerima Tuhan, kita kan tidak langsung hidup bebas dari dosa, iya kan? Masih banyak kita jatuh bangun di dalam dosa. Siapa yang di sini setelah menerima Tuhan tidak berbuat dosa lagi? Ada yang sanggup mengangkat tangannya? Tidak ada, malaikat. Kalau dia mengangkat tangannya, waduh, berarti dia sudah tidak ada di sini sebenarnya, ya. Ya, jadi setelah kita menerima Yesus, memang kita sudah diselamatkan. Tapi di dalam perjalanan kehidupan kita masih sering jatuh bangun di dalam dosa. Tetapi saudaraku, berita baiknya bahwa ketika Yesus bangkit, maka Dia menjadikan kita orang benar. Jadi artinya begini, ketika Yesus mati di atas kayu salib, Dia menyelesaikan dosa kita, ya. Dan lewat kebangkitannya, Dia menjadikan kita orang benar. Sebelum selesai Dia menjadikan kita pembenaran, sebelum selesai Dia membenarkan kita, maka Dia tidak akan bangkit. Kenapa? Karena dosa itu masih ada. Tapi begitu Dia selesai menyelesaikan itu dosa, ya, akhirnya Dia bangkit dan Dia membenarkan kita. Makanya ketika kita sudah percaya kepada Yesus, sekalipun kita jatuh bangun dalam dosa, tetapi pembenaran Allah itu sudah ada dalam hidup kita.
Sehingga Allah Bapa tidak lagi melihat kita, karena kita sudah percaya Yesus, kita ada di dalam Yesus. Jadi Yesus itu hanya melihat anaknya yang tunggal, itulah Yesus Kristus. Bapa di surga hanya melihat Yesus. Dia tidak lagi melihat kita, tapi dia melihat Yesus. Sehingga kita sekalipun kita berdosa, tapi lewat kematian Tuhan, ya, dia terus melingkupi kita dan dia menjadikan kita orang-orang benar. Dan pembenaran ini akan terus mengerjakan hidup kita sampai akhirnya kita benar-benar tidak lagi mampu berbuat dosa lagi. Jadi jangan bilang begini, oh kalau begitu enak dong, saya percaya sama Tuhan, setelah itu saya bebas. Saya mau ngapain aja, saya mau berzina, saya mau mencuri, saya mau merampok, saya mau apa saja. Yang penting kan ada Yesus yang sudah membenarkan saya. Saudaraku, orang yang berbicara seperti itu adalah orang-orang yang sebenarnya belum menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ya, garis bawahi itu. Berarti dia bukan orang-orang yang mengalami penyelamatan daripada Tuhan. Sekalipun memang mungkin dia bilang saya percaya sama Tuhan, tapi iman percayanya itu tidak akan bisa menyelamatkan dia, karena dia punya hati tidak bisa bersekutu, tidak menjadi satu hatinya dengan Tuhan, ya, karena Tuhan itu mati untuk melepaskan kita dari dosa. Nah, kalau orang masih mau hidup terus dalam dosa, berarti dia tidak satu frekuensi dengan Tuhan. Berarti orang seperti itu sebenarnya belum terima Yesus, sekalipun dia rajin ke gereja, ya. Jadi makanya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lewat kebangkitannya dia akan memberikan kepada kita kemampuan untuk kita lepas dari dosa. Ya, dan kita akan dibuat nanti satu kali waktu akan bangkit sama seperti dia bangkit, ya, dari antara orang mati. Maka kita pun akan dibangkitkan. Ya, haleluya. Saudara percaya? Amin. Sebab itu saudaraku, tadi yang kata Pak Daniel, apa sih respon kita terhadap apa yang Tuhan sudah kerjakan? Respon kita, percaya kepada Yesus. Percaya kepada Tuhan, kasihi dia dengan segenap hati, ya, dan dia Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita, dan dia akan memampukan kita untuk hidup berjalan, untuk terus menjadi orang-orang yang dibenarkan. Jadi bukan lagi dengan kekuatan kita sendiri kita dibenarkan, tapi dia Allah yang akan membenarkan kita, dia akan memampukan kita untuk hidup berjalan dalam kebenaran. Ya, puji nama Tuhan. Sebab itu mari kita mau tinggikan dia Yesus yang sudah mati bagi kita, dan dia sudah bangkit bagi kita untuk membebaskan kita, untuk melepaskan kita dari dosa, dan bahkan untuk memberikan kita kehidupan. Seperti tadi malam Ida share sama saya, katanya kebangkitannya menghidupkanku. Saya bilang, iya cocok juga ya. Iya, jadi simpulan juga ya Ida ya, tidak ada yang salah. Ya, puji nama Tuhan. Dan kita akan bangkit berdiri. Nanti saya minta Bapak pimpin bawa kita musik. Ada lagu yang sudah di-share sama Mbak Rini? Ya, mari semua bangkit berdiri. Atau masih mau duduk? Masih mau dengar firman kah? Kita nggak makan-makan ini. Ya. Sungguh besar kasih-Mu, oh Bapa, Kau berikan Yesus untukmu yang disalibkan untuk hidupku, merayakan aku, maafkan mungkin ketukannya agak salah ya, karena ada tulis sedikit Pak, ada tulis sedikit. Bapak, ambil dulu. Sungguh besar kasih-Mu, oh
jiwaku memuja Kau Yesus. Ku sembah Engkau selamanya di dalam hidupku, Kau yang termulia. Ku sembah Engkau selamanya di dalam hatiku, Kau yang pertama. Ada sungguh besar kasih-Mu, oh Bapa, Kau berikan Yesus anak-Mu yang kudus. Disalibkan ku tebus hidupku, melayakkan aku untuk menyembah-Mu. Tiada ku pahami, Kau rela berikan nyawa-Mu Tuhan, jiwaku memuja Kau Yesus. Ku sembah Engkau selamanya di dalam hatiku, Kau yang termulia. Haleluya, mari kita kembali ya. Terima kasih Yesus, ku sembahkan. Glory bagimu Yesus, Engkaulah yang hidup. Kami menyembah Engkau Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory, glory bagimu. Semua Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang mengasihi kehidupan kami. Engkaulah Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang maha kuasa. Engkaulah satu-satunya juru selamat hidup kami. Engkaulah satu-satunya pribadi yang besar dan mulia. Engkau mati dan Engkau bangkit Tuhan pada hari ketiga. Dan ketika Engkau menyatakan bahwa Engkau akan bangkit pada hari ketiga, dan itu benar adanya, itu membuktikan bahwa seluruh ajaran-Mu Tuhan adalah ajaran yang benar. Sebab itu kami tidak akan pernah ragu akan setiap janji firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesusku, Engkaulah Allah kami, Engkaulah juru selamat kami. Dan lewat kematian-Mu Engkau sudah menghapuskan dosa kami. Engkau yang sudah mengambil alih seluruh dosa kami. Hukuman dosa Engkau sudah tanggung atas diri-Mu Tuhan. Dan lewat kebangkitan-Mu Engkau membenarkan kami, Engkau menjadikan kami menjadi pribadi-pribadi yang benar. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau mulia, sungguh Engkau dahsyat. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dan pada siang hari ini kami mengucap syukur di tengah-tengah semua keterbatasan kami dari Gereja Eklesia mengadakan ibadah kebangkitan-Mu Tuhan.
Biarlah Engkau sendiri Allah akan menghidupkan kebenaran firman-Mu dalam setiap hati kami ya Tuhan. Karena apalah artinya Tuhan kami datang untuk beribadah jikalau Tuhan kami tidak dibangkitkan iman kami kepada Engkau, kami tidak dibuat percaya kepada Engkau, dan kami tidak percayakan kematian dan kebangkitan-Mu, maka itu akan membuat iman kami menjadi sia-sia Tuhan. Sebab itu Tuhan kami menyatakan bahwa kami percayakan pribadi-Mu, kami percayakan kematian-Mu, kami percayakan kebangkitan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu ya Yesusku. Dan mari Engkau materaikan setiap kebenaran firman-Mu dalam setiap hati kami Tuhan. Dan biarlah Klik Eklesia ini menjadi orang-orang yang dikhususkan bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apapun yang menjadi kekurangan kami, apapun yang menjadi kesalahan kami Tuhan, apapun yang menjadi Tuhan, segala Tuhan yang tidak berkenan di hati-Mu, ampuni kami dan basuh kami dengan kuasa darah-Mu. Berilah kami hati yang baik, berilah kami hati yang mulia sama dengan hati-Mu ya Tuhan. Berilah kami hati yang mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih karena bukankah Engkau Allah yang sudah lebih dahulu mengasihi kehidupan kami. Sebab itulah biarlah dengan kasih kami kepadamu, kami bisa juga mengasihi sesama kami. Kami boleh saling menerima satu dengan yang lain, kami boleh saling memaafkan satu dengan yang lain, kami boleh saling menopang satu dengan yang lain. Ampuni kami, dan lewat kasih-Mu Tuhan, Engkau mengikatkan kami dengan tali kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk acara ini Tuhan sudah berlangsung ya Bapa. Dan biarlah juga Tuhan Engkau Allah akan membuat kami pulang dengan membawa berkat ilahi, pulang dengan sebuah pemahaman yang baru, pulang dengan sukacita Allah, pulang dengan sebuah pembebasan. Dan kami percaya bahwa Tuhan di dalam Engkau kami menerima sebuah jaminan kepastian keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Pak Daniel yang juga sudah membawakan sharing, berkati kami semua Tuhan yang sudah mengambil bagian di dalam Tuhan pelayanan ini, baik secara rohani, baik secara jasmani Tuhan. Engkau Allah akan mengembalikan dengan lipat kali ganda apapun yang sudah kami lakukan, semua untuk Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Ini doa dan ucapan syukur kami kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Haleluya, amin. Saya kembalikan kepada WL. Terima kasih buat firman-Nya pada siang hari ini. Ya, Shalom. Terima kasih buat firman-Nya pada siang hari ini. Sangat diberkati. Terima kasih juga buat Kak Daniel dan Katina yang sudah sharing firman-Nya. Biarlah kita tetap setia kepada Tuhan. Kita tahu arti dari Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus, dan hanya kita yang meresponinya. Bagaimana kita menerima firman Tuhan itu, di saat kita pulang sebentar, kita bisa membawa berkas-berkasnya itu dan kita meneraikan sepanjang hari. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan. Satu kali saja persembahannya. Saya undang kami itu untuk doa dalam persembahan. Kita berdoa. Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan yang Maha Tinggi. Terima kasih Bapa pada siang hari kami boleh ada sebagai anak berada di tempat ini Tuhan untuk beribadah untuk Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan, tangan kami mengucap syukur Tuhan, kami sehabisnya Tuhan berterima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kita bisa membawa semua itu Tuhan, Tuhan Tuhan memberikan persembahan kepada kami sebagai persembahan hidup sebanyak Tuhan berkenan di hadapan Tuhan. Kami Tuhan, saya teman-teman untuk memberikan Tuhan taburan ini Tuhan untuk berkati dan Tuhan kita kalian. Terima kasih ya Tuhan. Dalam Yesus berkata kemuliaan hanya bagi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kita nyanyi satu. Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku
percaya padamu, karena kasih-Mu padaku tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Yang sudah memberikan persembahan, mari kita bangkit berdiri. Yesus kekasih jiwaku, mari kita angkat jempol kita ya padamu, karena kasih-Mu padaku tebus dosaku. Dari terbitnya matahari, dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Karena hari ini ada yang berulang tahun, Cemeli sama Lucy ya, tapi kan Lucy tidak ada, jadi saya undang Cemeli. Lucy ya, ya. Mari kita menyanyi Happy Birthday. Ya, Cemeli, spesial ya, Kak. Papa kan sudah lewat, hari ini kita rayakan. Birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Pilihnya gilas dulu ya. Amin. Tiup lilinnya, tiup lilinnya. Mati lilinnya. Masih nyala. Oke, terima kasih. Saatnya kita akan doa penutup. Sambil berdiri saja. Ya, ya. Pak Daniel untuk doa penutup. Berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Sering bertemu bagaimana tanganmu, katakan sama-sama. Oh, jangan tinggalkan. Amin. Tanganmu Tuhan, memberkati aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Amin Yesus. Hingga kesakitan
tidak menimpa. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan kepada Tuhan, angkat hatimu, angkat tanganmu dan serukan, oh kiranya. Ya Yesus, ini doa kami kepadamu. Haleluya Yesus. Daripada Ya Tuhan. malapetaka Amin Yesus. Sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan, oh, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita bilang kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ini kerinduan kami Bapa. Kami rindu tangan-Mu senantiasa menopang kami, menuntun kami, memegang kami Bapa. Meluputkan kami dari mara bahaya, meluputkan kami dari hal-hal yang tidak berkenan akan kehidupan kami. Karena Engkau Allah yang telah mati dan bangkit, yang telah menyatakan kemenangan-Mu, bahwa kami punya Tuhan Yesus, sumber kebangkitan, sumber kemenangan, sumber kelepasan, sumber pengharapan, sumber kehidupan kami hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak buat waktu yang ini yang sudah Kau berikan bagi kami pada siang hari ini Tuhan. Oleh kemurahan, kebaikan, dan kasih Tuhan yang begitu besar bagi kami ada sampai pada siang ini. Kami boleh melaksanakan satu kegiatan perayaan Paskah yang telah menyatakan kebangkitan Tuhan dalam kehidupan kami. Memberkati Klik Eklesia, memberkati pengurus Klik Eklesia, memberkati kami semua yang ada di Klik Eklesia dalam segala pergumulan kami, dalam segala persoalan kami. Kami punya Tuhan yang besar, Allah yang mampu melindungi kami, Allah yang sudah memberkati kami, dan Allah yang terus membela kami, menuntun kami, memberikan kami kelepasan, kemenangan atas segala pergumulan kami. Dan kami percaya Yesus itu sanggup menolong kami dan memberikan kami kelepasan. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak Yesus. Terima kasih banyak Roh Kudus. Berkati kami semua. Kami teringat akan saudara-saudara kami yang sementara mengalami kelemahan tubuh. Ada saudara Lucy dan beberapa saudara-saudara yang lain. Tuhan tolong, kami percaya kalau kami ada di sini dalam keadaan baik-baik saja. Saudara kami Lucy pun dalam keadaan baik-baik saja Tuhan di sana. Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan satu waktu kami akan boleh bersama-sama menikmati kebaikan Tuhan seperti sekarang ini. Terima kasih Bapak. Kami akhiri pertemuan kami, ibadah kami pada malam, pada siang hari ini. Biarlah Tuhan menyertai kami, Tuhan menolong kami, Tuhan melindungi kami senantiasa. Dan kami akan pulang bersama-sama Tuhan Yesus dan menikmati acara-acara selanjutnya yang ada. Tuhan tolong semua rangkaian kegiatan dari acara ini sampai akhirnya selesai dalam kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih banyak Yesus, terima kasih banyak Roh Kudus. Mari angkat tangan dan tutup ibadah kita pada siang ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat anugerah sejahtera daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan indah dan manis daripada Allah Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita hari ini seterusnya sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Diberkatilah kita sekalian, diberkatilah keluarga, rumah tangga, nikah kita, diberkatilah anak-anak kita, diberkatilah usaha pekerjaan kita, diberkatilah kita keluar masuk dari rumah kita, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kita beruntung karena Tuhan senantiasa menyertai kita, Tuhan senantiasa melindungi kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima berkat Tuhan yang mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Ya.